وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas karunia dan nikmatnya serta taufik dari Allah di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di salah satu rumah Allah yang paling mulia, tempat yang paling mulia di sisi Allah, di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat, amal-amal yang soleh, dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita hingga akhir hayat kita. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Khudh Aqidataka minal kitabi wa sunnatis sahihati. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah yang sahih yang dipahami oleh para ulama salaf. Dan kita masuk pada bab tentang as-sunnatu wal bid'ah. Pembahasan bab tentang sunnah dan bid'ah. Dua kata yang saling berlawanan. Yang pertama adalah as-sunnah yang terpuji, yang disyariatkan atau bagian daripada yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal bid'ah. Dan yang kedua adalah bid'ah, yaitu perkara yang tercela di dalam agama, yang baru, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Di dalam bab ini Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam bentuk pertanyaan as-su'al. Pertanyaannya adalah: hal fid dini bid'atun hasanatun? Apakah di dalam agama Islam itu ada istilah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik? Al-jawab, maka jawabannya adalah laisa fid dini bid'atun hasanatun. Di dalam agama kita, di dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Mengapa beliau menyebutkan pertanyaan ini lalu menjawab? Karena sebagian masyarakat, sebagian kaum muslimin masih ada yang meyakini tentang adanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik di dalam agama. Ya.
dan keyakinan mereka berawal dari kesalahpahaman di dalam memahami permasalahan bid'ah. Terutama adalah di dalam memahami kalimat bid'ah yang disebutkan oleh sebagian sahabat, yang diantaranya disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga mereka menjadikan berkeyakinan adanya bid'ah hasanah, dibolehkannya membuat amalan-amalan ibadah, tambahan-tambahan ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, selagi mereka menganggap bahwasanya amalan tersebut adalah baik, dengan anggapan amalan tersebut meskipun tidak ada dasarnya, tetapi ketika manusia menganggap itu baik, maka itu dilakukan. Padahal itu adalah bid'ah. Maka di dalam Islam bid'ah hasanah tidak ada. Bahkan semua bid'ah adalah dolalah, sesat. Sebagaimana ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dikatakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalil dari Al-Qur'an sebagaimana disebutkan oleh beliau Syekh Jamil Zainu rahimahullahu taala, yang menyebutkan bahwasanya tidak ada bid'ah hasanah, yaitu perkara yang baru di dalam agama yang dibuat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dianggap baik, karena Islam itu sudah sempurna. Islam sudah sempurna. Dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Islam sudah sempurna. Tidak perlu tambahan dan tidak perlu pengurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ayat ini para ulama mengatakan bahwasanya ayat ini dikatakan ayat yang paling akhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat tentang syariat yang terakhir turun. Meskipun ayat ini bukan ayat yang terakhir secara turunnya dari Allah Subhanahu wa taala, masih ada ayat yang turun setelahnya. Tetapi dalam masalah ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syar'i, ayat ini adalah ayat yang terakhir turun. Di mana Allah menyatakan pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, yaitu agama Islam. Dan ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang haji wada. Haji wada. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menyatakan Islam sudah sempurna. Artinya apa? Tidak ada lagi syariat lagi. Karena sudah sempurna. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dengan Islam. Islam itu adalah nikmat yang Allah berikan yang paling besar kepada kita. Bukan nikmat-nikmat dunia, tapi nikmat Islam ini, nikmat agama ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan Islam kita menjadi tahu mana ibadah, mana bukan ibadah. Kita menjadi tahu mana tauhid, mana syirik. Kita tahu mana itu iman, mana itu kufur, mana taat, mana maksiat. Kita bisa membedakan antara yang hak dan batil. Hak dan batil. Maka Al-Quran adalah cahaya yang menularkan seseorang dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Yang maksudnya adalah Islam atau Al-Quran itu adalah cahaya yang mengeluarkan manusia dari kegelapan, kebodohan kepada cahaya ilmu, kegelapan kesyirikan, karena kesyirikan gelap, kepada
cahaya tauhid, kegelapan kekufuran kepada cahaya keimanan. Mengetahui perkara yang hak dan batil. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan 3 hal. Islam sudah sempurna, enggak butuh tambahan, tidak butuh pengurangan. Yang kedua, Allah sempurnakan nikmatnya kepada manusia. Yang ketiga, Allah ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima dan meridhoi satu agama saja, yaitu agama apa? Islam. Ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi, yang Allah terima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ya, maka barang siapa yang dia mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menunjukkan Islam sudah sempurna, enggak butuh tambahan-tambahan buatan manusia. Bahkan Allah cela orang-orang yang mereka membuat syariat-syariat baru yang tidak ada perintahnya dan tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Syura ayat 21, ya, am lahum syuraka'u syara'u minad dini man lam ya'dam bihillah. Apakah mereka memiliki sesembahan-sesembahan selain Allah yang membuat syariat di dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesembahan-sesembahan tandingan bagi Allah yang membuat syariat-syariat baru. Ya, ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang mulia. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kullu bid'ah. Para ulama ya memahami bahwa kata kullu artinya apa? Semua, setiap. Ya. Berarti apa? Tidak ada pengecualian. Karena memang tidak ada ya lafaz dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengecualikan kalimat ini. Setiap bid'ah sesat. Tidak ada lafaz di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan bahwasanya ada bid'ah yang tidak sesat. Makanya lafaz kullu di dalam bahasa Arab itu mencakup semuanya. Betul, semua bid'ah sesat. Berarti keliru bahwasanya kalau ada yang menganggap bahwasanya ada bid'ah hasanah. Ya, karena Nabi SAW menyatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan ada di dalam neraka. Nah, hadis ini hadis yang paling ditakuti oleh para ahli bid'ah. Mereka mengatakan apa-apa sesat, ya, apa-apa di neraka. Ya. Kalau mereka menganggap bahwasanya ya, semua kaum muslimin mereka melakukan bid'ah, berarti dan menganggap mereka semuanya masuk neraka. Masa mungkin seperti itu? Yang pertama, ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih wajib yang pertama diimani. Ini bukan manusia seperti ya, kita yang mengucapkannya, tetapi ini adalah hadis Nabi SAW. Setiap yang diucapkan oleh Nabi adalah kebenaran karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap bid'ah adalah sesat, yaitu tapi perlu dipahami bahwa konteks hadis ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah
konteks dalam hadis ini kullu bid'atin dolalah, bahwa yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah di dalam agama. Nah, pembahasan tentang bid'ah, para ulama menyebutkan bahwa bid'ah itu yang pertama ada dalam tinjauan secara bahasa, karena kata bid'ah itu berasal dari bahasa Arab. Orang Arab dahulu ketika pertama kali mengucapkan kata bid'ah, ya, kata bada'a, ya, itu memiliki arti yang sebelumnya bukan dalam masalah agama, tetapi dalam masalah dunia. Disebutkan bahwasanya oleh Ibnul Mandur, bid'ah secara bahasa adalah ma uhditha min ghairi mithalin sabiqin, segala sesuatu yang diadakan atau dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Ini secara bahasa. Berarti apa? Segala sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya maka termasuk bid'ah. Baik perkara agama maupun perkara dunia. Oleh itu kemudian dalam tinjauan syar'i, ya, para ulama kemudian membagi bid'ah ini ada dua tinjauan syar'i. Ada bid'ah di dalam agama, ada bid'ah dalam urusan dunia. Karena tadi bid'ah itu apa? Pada asalnya terambil dari apa? Secara bahasa digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan masalah dunia dan masalah yang lainnya. Nah, bid'ah dalam agama maka tercela. Nah, ini yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dolalah. Kenapa? Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat-kalimat dalam hadisnya yang diinginkan adalah kalimat yang syar'i dalam Islam, bukan dalam dunia. Maka bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah dalam masalah agama dalam Islam. Oleh karena itu yang disabdakan oleh Nabi kullu bid'atin dolalah ini bukan dalam masalah urusan dunia. Sehingga ada yang mengatakan kalau semua bid'ah itu sesat, berarti naik pesawat ketika haji enggak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW dulu haji naiknya unta. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan ini keliru di dalam memahami masalah bid'ah. Apakah naik pesawat untuk berangkat haji itu urusan agama atau bukan? Naik pesawatnya dunia atau dunia? Bukan agama. Ya. Dalam masalah wasilah sarana urusan dunia tidak diatur dalam agama kita. Ya. Maka termasuk naik pesawatnya itu bid'ah atau bukan? Naik pesawat bid'ah tapi dalam dunia, bukan dalam agama. Sehingga apa? Sehingga naik pesawat boleh enggak? Ya. Jadi perlu dipahami bid'ah dalam masalah urusan dunia, bid'ah dalam masalah urusan agama. Yang disabdakan oleh Nabi yang mengatakan bid'ah sesat, setiap bid'ah sesat adalah apa? Agama. Hanya orang yang enggak paham, ya. Sekarang dahulu Nabi ketika ceramah itu enggak pakai mic nih, Pak, ya. Mic. Sekarang ketika ceramah pakai mic ini ibadah bukan? Pakai mic-nya. Pakai mic-nya ibadah bukan? Bukan. Ceramahnya ibadah? Ibadah. Tapi pakai mic-nya? Pakai mic bukan ibadah. Jadi nanti kalau dikatakan pakai mic itu ibadah, berarti apa? Enggak pakai mic, ya? Kalau enggak pakai mic, enggak dapat pahala. Pakai mic, dapat pahala. Kan ibadah seperti itu kan? Enggak ada seperti itu. Lihat apakah ini masalah urusan dunia ataukah dalam masalah ibadah agama. Kalau itu bagian daripada ibadah, maka tidak boleh. Ya, kecuali ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam masalah urusan dunia, ya, maka ini dibolehkan. Dalam masalah urusan dunia tidak tercela selagi tidak bertentangan dengan syariat. Segala sesuatu yang bermanfaat di dalam masalah urusan dunia yang dahulu nggak ada, kalau itu bermanfaat maka hukumnya
boleh. Kembali kepada kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal dari segala sesuatu dalam masalah urusan dunia hukumnya mubah selagi itu ada manfaatnya. Ya, maka ini bid'ah secara bahasa. Ya. Nah, jangan disalahpahami ikhwan. Karena Nabi ketika mengatakan kullu bid'atin dhalalah adalah bid'ah di dalam masalah agama Islam, dalam masalah ibadah, bukan dalam masalah dunia. Wasilah sarana untuk ibadah, maka itu urusan dunia. Ya, bukan mahiyatul ibadah itu sendiri, bukan hakikat ibadah itu sendiri. Kemudian mahiyal bid'atu fid din. Apa itu bid'ah di dalam agama? Ini yang tercela, ini yang dilarang. Sekarang ini orang takut untuk berbicara tentang apa? Bid'ah, memperingatkan manusia dari bid'ah. Padahal bid'ah itu haram hukumnya. Ya. Dan itu termasuk perbuatan dosa yang akan menjadikan manusia itu berpaling dari ajaran yang murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu bid'ah dalam agama? Al-bid'atu fid dini hiya ziyadatu fihi aw an-nuqsan. Kata Syekh Muhammad bin Jabal Zainu rahimahullah, bid'ah di dalam agama adalah tambahan atau pengurangan di dalam agama tersebut. Menambah atau mengurangi. Qala Allah Ta'ala munkiran 'alal musyrikina bid'ahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingkari orang-orang musyrik bid'ah mereka. Apa kata Allah dalam surah Asy-Syura tadi kita bacakan? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dam bihillah. Dalam surat Asy-Syura ayat 21. Apakah mereka memiliki sesembahan-sesembahan selain Allah? Tandingan-tandingan selain Allah yang membuat syariat bagi mereka di dalam agama yang tidak Allah izinkan. Jadi ya, tauhid itu buat syariat. Tauhid itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah, baik yang disembah, ditaati ataupun diikuti. Mereka pasti membuat aturan-aturan syariat-syariat yang tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Maka Allah ingkari itu. Ya, Allah ingkari. Dan Allah celah mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi bersabda, barang siapa yang ahdatha, membuat perkara yang muhdats, perkara yang baru, yang diada-adakan fi amrina hadza, dalam urusan kami ini. Apa yang dimaksud dengan urusan kami ini? Yaitu urusan agama. Ma laysa minhu, yang perkara baru itu bukan bagian darinya, yaitu bukan bagian daripada agama Islam, fahuwa raddun, maka perkara tersebut tertolak, enggak diterima. Artinya barang siapa yang dia membuat tata cara ibadah, yang tata cara ibadah atau bentuk ibadah yang tidak ada dasarnya dalam Islam, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak akan diterima. Kan kita kenal syarat diterimanya ibadah berapa? Dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba, sesuai dengan sunnah. Ittiba, apa itu ittiba? Ada contohnya, ada perintahnya dalam Al-Quran ataupun sunnah, atau sama dengan bukan bid'ah, bukan perkara bid'ah, fahuwa raddun. Dan bid'ah ini jemaah sekalian kata Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi
para sahabat dan tabi'in juga telah menyebutkan tentang celaan terhadap masalah bid'ah. Dan tidak ada bid'ah hasanah. Kita bawakan ya. Di antaranya yang disebutkan oleh para sahabat dan para tabi'in, di antaranya disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Nabi yang paling semangat di dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap gerak-gerik Rasulullah itu diikuti, dicontoh. Yang terkadang bukan perkara agama saja diikuti, dicontoh ya, diikuti oleh beliau. Umar bin Khattab dan juga anaknya Abdullah bin Umar adalah di antara sahabat yang sangat betul-betul mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar bin Khattab ya, beliau menambatkan unta, artinya memarkirkan unta di tempat di mana Rasulullah memarkirkan unta sebagai bentuk ittiba. Kemudian anaknya Abdullah bin Umar pernah melewati sebuah tempat ada pohon, beliau menunduk. Kenapa? Karena dahulu beliau pernah melihat Rasulullah jalan lewat tempat itu menunduk ada apa? Ranting pohon, ada naik kendaraan unta atau kuda kan menunduk. Ketika Nabi sudah wafat, beliau itu menunduk. Ittiba, karena ittiba. Apa kata beliau? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kullu bid'atin dalalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan. Semua bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggapnya baik. Berarti tidak ada bid'ah hasanah. Meskipun dianggap baik, maka bid'ah itu sesat. Sudah sering kita contohkan ya. Misalnya kalau saja seorang menganggap bahwasannya ibadah sholat itu kan ya, 2 rakaat itu diperintahkan. Sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat pahalanya sama dengan apa? Dunia dan seisinya. Maka ada yang beranggapan ya, kalau gitu tambah 2 rakaat lagi supaya 2 kali dunia dan seisinya. Bukankah itu baik? Kalau 2 rakaat kan semakin ibadah ya, kaidah mereka semakin ibadah semakin banyak itu kan semakin baik. Nah, ibadah sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat ditambah lagi 2 rakaat, 1 rakaat atau 2 rakaat supaya pahalanya lebih banyak. Boleh tidak? Coba tanya kepada mereka, sholat subuh 3 rakaat boleh enggak? Pasti mereka mengatakan tidak boleh. Alasannya kenapa? Ya kalau mereka, alasan mereka. Lalu kenapa kemudian mereka melakukan amalan-amalan ibadah yang ada contohnya? Maulid Nabi misalnya. Maulid Nabi. Tidak ada perintahnya. Bahkan itu termasuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, orang Nasrani. Ya. Maka setiap bid'ah adalah kesesatan meskipun manusia menganggapnya baik. Ini diriwayatkan oleh Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah. Ini sahabat yang mengatakan, ulama salaf tidak menerima alasan bid'ah hasanah karena sesuatu yang tidak ada dalilnya tetap termasuk sesat meskipun tampaknya baik. Jadi jangan dilihat baiknya menurut manusia. Terkadang bisa jadi ya, manusia menganggap itu baik padahal tidak baik. Sebagaimana terkadang juga manusia menganggap suatu buruk padahal itu baik. Ya. Dan itulah kebanyakan manusia menganggap sesuatu buruk padahal itu baik menurut Allah. Contohnya apa? Ya sakit, ya kan? Penyakit itu buruk atau baik? Takdir yang buruk, ya buruk atau baik? Penyakit itu sakit, buruk. Sakit baik atau buruk?
jelek dan buruk. Miskin, buruk. Miskin, buruk. Ya. Bagi orang-orang yang beriman, ya, sakit itu kebaikan. Fakir itu kebaikan. Coba bayangkan, Nabi bersabda, "Ra'aitul jannata." Saya melihat surga. Ketika Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam surga dan melihat surga. Wa idza ra'aitu aktsara alihi al-fuqara. Dan aku lihat kebanyakan penduduknya adalah orang miskin di dunia. Orang miskin di dunia. Nah, kebanyakan manusia mereka mengejar harta, ingin kaya karena apa? Apa karena agama? Karena akhirat? Tidak. Karena hawa nafsu. Karena apa kehidupan dunia? Tapi kalau orang yang dia mengejarnya adalah akhirat, dunia dia tidak indahkan. Dia pasti carinya akhirat. Dia belajar agama, ya, belajar ilmu. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Inna lillahi ibadan fatana taraku dunia wa khaful fitana." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas, yang mereka meninggalkan dunia dan takut akan fitnahnya. Apa fitnah dunia? Ya, tahu semua. Anak fitnah, ya, harta fitnah. Yang dimaksud fitnah adalah ujian. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian bagi manusia. Nah, ini jemaah. Kemudian di antara juga yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Alaikum bil istiqamati." Wajib bagi kalian untuk istiqamah, tetap teguh di atas agama Islam yang lurus. Wattabi'u, dan ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la tabtadi'u, janganlah kalian melakukan bid'ah. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupkan oleh Allah dengan agama ini. Sudah cukup sholat 5 waktu, ya, itu juga banyak yang tak kuat kerjainnya, ya. Dan bahkan sholat sunnah rawatib 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat fardu. Mau tambah lagi ada sholat duha, ada lagi sholat apa? Istikharah. Ada lagi sholat apa? Sholat sunnah itu? Sholat witir, sholat tahajud. Sholat duha nggak ada batasan jumlahnya. Ya. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, 6 rakaat, sampai 8 rakaat, 10 rakaat. Ya. Begitu juga sholat apa? Tahajud. Ini sudah banyak. Itu pun nggak sanggup kita kerjakan. Fakat kufitu. Maka jangan bikin sholat-sholat yang baru. Ada sholat apa? Raghaib, ya. Ada sholat raghaib. Nggak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan adanya sholat sunnah mutlak. Kalau masih kurang sholat, maka kerjakan sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu, kapan saja dibolehkan, kecuali di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Silakan sholat sunnah mutlak. Duha aja enggak, witir atau tahajud aja enggak. Jadi ingin menambah apa? Ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam sudah cukup. Bahkan kalau kita mengerjakan semua yang dicontohkan oleh Nabi, kita nggak akan sanggup, jamaah. Nggak akan sanggup. Maka jangan bikin perkara yang baru yang dicontohkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u." Ittibalah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan janganlah kalian melakukan bid'ah. Faqad kufitum.
sungguh kalian telah dicukupkan dengan syariat ini, wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, di antara sahabat ahli tafsir, disebutkan dalam riwayat Al-Lalikai. Jadi ketika mengatakan bid'ah itu datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ucapan para sahabat. Kemudian dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman, ini fuqahanya para sahabat, ahli fikihnya para sahabat. Beliau mengatakan kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kalian kerjakan. Ini Mu'adz bin Jabal. Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat jangan dikerjakan. Maulid Nabi, ini nyinggungnya Maulid Nabi terus, Pak. Maulid Nabi ibadah bukan menurut mereka, kalau kita bukan, karena bid'ah. Kalau kita jangan mereka Maulid Nabi ibadah. Nah sekarang pernah dilakukan oleh sahabat atau pernah diperintahkan oleh Nabi, wahai para sahabatku, ya, hari kelahiranku adalah hari yang mulia, maka rayakanlah. Tidak pernah. Bahkan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Maka jangan dilakukan. Fa innal awwala lam yad'an lil akhir maqalan. Karena generasi pertama tidak meninggalkan sesuatu pun bagi generasi setelahnya kecuali sudah mencukupkan mereka. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya ada suatu perbuatan baik dalam ibadah yang dianggap baik itu dianggap ibadah, sudah pasti para sahabat mereka mengerjakan lebih dahulu. Kenapa? Gak ada bandingannya di antara dibandingkan kita dengan generasi sahabat. Para sahabat mereka adalah orang yang paling ikhlas dalam beribadah, paling bersemangat untuk apa? Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mereka. Karena itu wajib untuk mengikuti para sahabat. Setiap yang dilakukan oleh sahabat ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqah Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man minkum mustannan falyastanna biman qadmata." Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan, maka istanna fastanna biman qadmata. Maka teladanilah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah, kalau kita ingin mencontoh ya praktek ibadah, nggak usah lihat ke ustaz, nggak usah lihat ke kiai, nggak usah lihat ke syekh. Kan banyak sekarang orang, fulan memuji, masya Allah ibadah. Lihatlah Rasulullah SAW bagaimana ibadahnya. Lihatlah bagaimana para sahabat ibadah mereka adalah manusia terbaik. Ya, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh mereka. Nggak perlu orang-orang lain selain daripada Rasulullah dan sahabat untuk kita jadikan contoh dan teladan, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah muamalah, baik dalam masalah akhlak. Tidak butuh kita contoh selain mereka. Sebabnya apa? Fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah. Karena manusia yang masih hidup selain mereka itu tidak selamat dari fitnah. Tidak selamat dari fitnah. Selain sahabat, bahkan sahabat secara individu juga bisa melakukan kesalahan. Apalagi selain sahabat. Ya, mungkin ustaz itu banyak salahnya, Pak. Ya, cuman
biar kelihatan aja. Ya. Tapi para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selain mereka, ya, kata ustaz, kata ulama, ya, kita hanya ngikutin ucapan mereka yang berlandaskan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ada ulama yang menyimpan, ada. Bahkan pada zaman tabi'in, siapa Imran bin Hittan itu yang terfitnah dengan wanita apa? Khawarij, seorang perawi yang thiqah, ulama membela As-Sunnah, terkena fitnah pada seorang wanita yang cantik, ya, wanita Khawarij akhirnya menjadi tokoh siapa? Khawarij, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, memuji Abdurrahman bin Muljim yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Padahal Ali bin Abi Thalib dapat rekomendasi surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa dibenarkan mereka? Nabi mengatakan Ali masuk surga, mereka mengatakan apa? Ali kafir. Ya. Dan ada juga ulama, ada yang ahli ilmu juga belakangan yang dia, masya Allah, ya, sangat cerdas, menulis kitab-kitab yang berisi membela tentang akidah salaf, ya, membantah orang-orang ateis, sampai ulama mengatakan Syekh ini telah membeli surga dengan kitab. Siapa yang tahu pada akhir hidupnya dia justru apa? Berakidah ateis. Wal'iyadzubillah. Hati manusia berbolak-balik, nggak ada yang tahu. Ya. Maka teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan dari para tabi'in dan ulama salaf terkait dengan bid'ah di antaranya disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan la yaqbalullahu min sahibi bid'atin salatan wala sauman wala hajjan wala umratan wala jihadan wala adlan min malin. Allah tidak akan menerima salat, puasa, haji, umrah, jihad dan sedekah dari pelaku bid'ah. Maksudnya apa? Karena pelaku bid'ah ini sholatnya ditambah-tambahin, ya, puasanya ditambah-tambahin, hajinya ada bid'ah, ya. Sehingga apa? Sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-bid'atu ahabbu ilayhi ila iblis min al-ma'siyah li'anna al-ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Jadi iblis itu menggoda manusia itu apa? Ya lebih senang kalau seandainya manusia itu terjerumus ke dalam bid'ah daripada terjerumus ke dalam maksiat. Meskipun ya mereka tetap menggoda manusia agar berbuat maksiat. Tapi kalau seandainya ada manusia yang terjerumus ke dalam bid'ah, itu iblis lebih suka. Karena apa? Al-maksiyatu yutabu minha. Karena perbuatan maksiat pelakunya bisa bertobat. Tidaklah pelaku maksiat dia berbuat maksiat kecuali meyakini maksiat itu apa? Dosa. Hanya hawa nafsu saja. Ya, hawa nafsu dan godaan bisikan setan, ayo kerjakan. Ya. Sudah hawa nafsu didorong oleh setan. Tapi pemahamannya, keyakinan masih meyakini bahwa maksiat itu dosa. Sehingga apa? Dia bisa bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bid'ah, wal bid'atu la yutabu minha. Pelaku bid'ah jarang sekali yang bertobat dari bid'ahnya, kecuali biasanya di akhir hidupnya. Di akhir hidupnya seperti apa? Banyak di antara ulama, ya, yang dari kalangan Asy'ariyah, Mu'tazilah, seperti Al-Imam Al-Juwaini, ya, tokohnya Asy'ariyah, di akhir hidupnya bertobat. Termasuk Fakhruddin Ar-Razi, ahli kalam. Begitu juga Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali itu ahli fikih, beliau dalam fikih Syafi'i.
ilmunya Masya Allah, dan dikenal juga ahli tasawuf ya. Tapi akhir hidupnya apa? Bertobat dengan memeluk kitab Sahih Bukhari. Bahkan Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala di akhir hidupnya berlepas diri dari keyakinan yang dibuatnya dalam masalah akidah, berlepas diri dan kembali kepada akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah salafiyah. Itu bahaya bid'ah. Kenapa? Karena orang yang melakukan bid'ah dia berkeyakinan bahwasanya itu bagian dari syariat, bagian dari sunnah. Orang kalau sudah meyakini sesuatu susah hilang, Pak. Kalau sudah meyakini sesuatu susah dirubah. Coba lihat ahli bid'ah itu yang ya susah. Ya. Imam Malik mengatakan man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan. Imam Malik gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang melakukan bid'ah di dalam Islam dan memandangnya sebagai sebuah kebaikan hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala risalah. Ini lebih parah lagi. Orang yang dia melakukan atau membuat bid'ah dan memandang bahwa bid'ah itu adalah baik atau sebagai ibadah atau sebagai sunnah, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah yaqul, karena Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kan risalah sudah sempurna. Dan Rasulullah SAW sudah mengatakan apa? Saya sudah sampaikan semua risalah dari Allah SWT. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Maka barang siapa yang dia menganggap ada satu amalan ibadah yang tidak pernah dicontohkan, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, berarti apa? Menganggap Nabi nggak menyampaikannya, mengkhianati risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tuduhan yang sangat berbahaya, bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Menuduh Nabi SAW tidak menyampaikan risalah. Jadi celaan para ulama tentang bid'ah itu sangat besar. Dosanya lebih besar pada perbuatan maksiat, karena seorang dia melakukan bid'ah itu sulit untuk keluar, untuk bertobat dari bid'ahnya. Kemudian bid'ah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam agama ini, di dalam Islam itu disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Iqtisam, itu dibagi dua ya. Ditinjau dari sisi asalnya. Ada yang namanya al-bid'ah al-asliyah, bid'ah asli. Yaitu apa? Yaitu bid'ah yang tidak ada asalnya sama sekali dalam Islam. Sesuatu yang dianggap ibadah, dibuat-buat, dan gak ada contohnya sama sekali dalam Islam. Ini namanya bid'ah asliyah. Perbuatan ibadah yang tidak memiliki dasar sama sekali dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Nabi SAW, dalam ijma' ataupun qiyas. Ini adalah bid'ah asliyah. Contohnya tadi Maulid Nabi, ada nggak perintahnya? Bid'ah asliyah. Ya, Maulid Nabi, sholat raghaib di malam Jumat pertama bulan Rajab. Pernah dengar Pak? Sholat raghaib. Ya, itu nggak ada perintahnya. Kemudian puasa dan zikir khusus pada nisfu Sya'ban dengan cara tertentu, menetapkan ibadah baru seperti sholat khusus malam Isra Mi'raj, ya, Isra Mi'raj, sholat sunnah setelah masak, ibu-ibu ya, kurang sholatnya, sholat duha 2 rakaat ya, harus masak daripada sholat sunnah 2 rakaat setelah masak. Ini meyakini ada sunnah setelah masak, bikin sholat sunnah setelah nyuci. Kalau diniatkan saya ingin sholat sunnah setelah nyuci, ada boleh. Kalau sholat sunnah mutlak
boleh. Jangan pasal sunat mutlak ya. Kalau salat duha saja boleh sampai 10 rakaat sampai habis waktu apa? Duha. Nah, ini tidak memiliki asal sama sekali, maka termasuk bid'ah asliyah. Ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya bid'ah idhofiyah, yaitu bid'ah yang asalnya ada perintahnya, ibadah yang ada perintahnya, tetapi ada tambahan-tambahan yang tidak ada perintahnya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam I'tisam, yaitu bid'ah yang memiliki asal dalam syariat, tetapi ditambahkan padanya tata cara. Jadi tata caranya ini nggak ada contohnya, atau sifat, atau waktu nggak sesuai dengan contoh waktu, atau jumlah yang tidak disyariatkan. Jumlah berzikir misalnya istighfar setelah sholat berapa kali? 3 kali. Lalu apa? Dia buat 100 kali misalnya, astagfirullah sampai 100 kali. Ini ada perintahnya untuk istighfar setelah sholat? Ada syariatnya, tapi ditambahkan jumlahnya, ya. Atau berzikir berjamaah dengan satu suara keras setelah sholat. Perintah zikir setelah sholat ada dalilnya? Ada, tapi caranya dilakukan bersama-sama ada contohnya? Tidak. Mereka beralasan dengan apa? Mengajarkan. Ya, kadang-kadang imam setelah sholat itu kan dengan suara keras, ya astagfirullah, terusnya. Ketika ditanya kenapa selalu mengajarkan, kalau mengajarkan ya sudah beberapa kali saja, ya, bukan setiap hari, setiap kali sholat. Mengajarkan jamaah katanya, memang sebagian ulama membolehkan, tetapi tidak seterusnya, karena tujuannya adalah mengajarkan, tidak terus-terusan. Ya. Kemudian juga sholat sunnah di waktu yang tidak disyariatkan. Ini tadi, ya, mengkhususkan waktu tertentu tanpa dalil, membaca doa atau wirid dengan jumlah tertentu tanpa dasar. Ya, tadi doa disyaratkan, tetapi ya, dengan jumlah tertentu, ya, misalnya berdoa sebanyak 10 kali, dia meyakini kalau 10 kali itu baik. Nah, ini tidak benar. Ini disebut dengan apa? Bid'ah idhofiyah. Karena itu jamaah sekalian dan kata Allah Subhanahu wa taala, ibadah, ya, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba maka disyaratkan harus memenuhi syariat atau sesuai dengan syariat di dalam 6 hal. Ya. Jadi ada 6 hal yang harus sesuai dengan syariat dalam ibadah seorang hamba. Yang pertama, harus sesuai dengan syariat ditinjau dari segi sebabnya. Sebabnya harus sama dengan syariat. Maka ibadah harus dilakukan karena sebab yang disyariatkan. Kalau sebabnya tidak ada dalilnya, maka ibadahnya bid'ah. Ya. Contohnya apa? Contohnya sholat 2 rakaat karena sebab ada gerhana. Dibolehkan tidak? Boleh. Ya, karena ada perintahnya. Kita disunahkan atau sebagian ulama dikatakan wajib sholat gerhana matahari. Kenapa kita sholat 2 rakaat gerhana matahari? Ya karena memang apa? Sebabnya ada gerhana. Tetapi sebab tersebut disyariatkan. Ada contohnya. Tapi kalau saya dengan sebab yang tidak ada perintahnya, contohnya sholat sunnah karena sebab hujan 2 rakaat karena turun hujan. Ada contohnya enggak? Ada? Enggak ada. Hujan sholat sunnah. Sebabnya hujan. Enggak dibolehkan.
sunnah ketika melihat bulan purnama. Ketika bulan purnama tanggal berapa itu Pak? Tanggal 15 ya? Tanggal 15 itu pasti bulan purnama. Ya. Bulan salat sunnah. Karena bulan purnama. Boleh tidak? Kenapa nggak boleh? Kan salat baik. Ibadahnya nanti kepada Allah. Sebabnya bulan purnama itu kan indah Pak. Kalau gerhana bulan kan boleh, kenapa bulan purnama nggak boleh? Ya karena tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan kita pernah sampaikan ya, pada masa siapa? Masa Sa'id ibn Musayyab. Ya. Beliau pernah menegur seorang yang sholat sunnah sebelum subuh 3 rakaat. Lalu ditegur, jangan kamu lakukan itu, jangan. Ya. Lalu orang tersebut ngeyel, apakah Allah akan mengadabku karena saya sholat? Kan saya cuma nambahin 1 rakaat aja, cuma 1 rakaat, itu pun sholat, ya kan? Masa Allah akan menyiksa? Apa kata beliau? Kata saya, Allah tidak akan mengadab, menyiksamu karena sholat, tetapi karena menyelisihi Rasulullah SAW. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kata Allah dalam Al-Quran. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Rasul. Mereka akan mendapatkan fitnah atau mendapatkan siksa dari Allah. Jadi bukan karena sholatnya, tapi tidak tidak mentaati Rasul. Nabi memerintahkan 2 rakaat. Kenapa antum kerjakan 3 rakaat? Ya. Jadi Nabi memerintahkan 2 rakaat, menyelisihi Nabi SAW. Dan pada zaman Imam Malik juga ada yang ingin umrah atau haji orang Madinah. Imam Malik kan Imam Madinah. Dari apa? Sisi mulai mikotnya dari kuburan Nabi SAW. Padahal mikot penduduk Madinah ketika mau umrah atau haji itu masih ditentukan, yaitu di daerah namanya Dzulhulaifah. Ya sekarang makruf dengan namanya Bir Ali. Itu kalau yang dari Madinah maka mikotnya di situ. Kalau yang umrah ke Madinah dulu, maka nanti ihramnya nggak perlu di pesawat, tetapi nanti apa? Kalau sebelum berangkat ke Mekah, dia mampir dulu ke Bir Ali untuk apa? Ihram. Kalau yang ke Mekah langsung umrah, maka di pesawat karena ialah itu, ya, lewati ialah. Maka orang tersebut, ya, dinasihati oleh mengatakan kepada Imam Malik, Imam, saya ingin ihram dari si kuburan Nabi SAW. Jangan, nanti kamu kena fitnah. Fitnah apa yang akan menimpamu? Orang cuma menambahkan beberapa kilometer saja, 1 atau 2 kilometer dari Dzulhulaifah. Ini kan kuburan Nabi, ada keutamaan katanya. Ya. Maka kata beliau, fitnah apa yang lebih besar daripada engkau menganggap dirimu lebih utama daripada Nabi SAW. Nabi saja mikotnya dari Dzulhulaifah, tapi engkau mikot dari sisi kuburan. Apakah engkau merasa lebih utama dari Nabi SAW? Ini yang pertama, harus sesuai dengan sebabnya. Yang kedua, ibadah harus sesuai dengan syariat dari sisi jenisnya. Dari sisi jenisnya harus disyariatkan. Ya. Contohnya menyembelih kambing saat akikah, berkurban sebenarnya apa? Kambing, sapi, unta, kerbau boleh. Nyembelih ayam boleh nggak? Kurban ayam? Nggak bisa. Punyanya ayam Pak. Harga 1 kambing berapa? 3 juta. Saya nggak punya kambing, punyanya ayam. Ayam 1 ekor anggaplah yang gede-gede 100.000, 30. Berarti 3 juta 30 ekor ya.
sama senilai 1 kambing. Saya punyanya ayam. Saya berarti apa? Kurban ayam boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena jenisnya enggak sesuai dengan syariat. Kurban kuda, enggak boleh. Ya. Maka jenisnya harus sesuai dengan syariat. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan syariat dari sisi kadarnya, jumlahnya, ya, jumlahnya. Nggak boleh menjadi syariat. Semua ibadah, sholat zuhur harus 4 rakaat. Boleh nggak 2 rakaat? Boleh Pak, kalau safar. Sholat zuhur 4 rakaat. Ya, kalau safar dikosor jadi 2 rakaat. Itu pun ya zuhur, asar, isya. Maghrib boleh? Kan masih bisa 2 rakaat. Ya, tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena ukurannya sudah Allah tentukan. Subuh dikosor habis Pak. Enggak sholat. Ya. Dan pada asal pensyariatan sholat itu yang mungkin bukan dalam keadaan safar dapat 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Lalu ketika kemudian nasakh menjadi 4 rakaat, lalu ketika safar dijadikan 2 rakaat. Ya. Zikir termasuk zikir enggak boleh kalau memang Nabi sudah mencontohkan sekian enggak boleh kita buat dengan alasan lebih banyak lebih baik. Ya. Lebih banyak lebih baik. Enggak boleh. Yang keempat, harus sesuai dengan kaifiyahnya. Ibadah harus dilakukan dengan tata cara. Tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tata caranya baik dalam salat, dalam wudu, ya. Kalau berwudu ada urutannya, ya. Mulai dari wajah dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Nggak boleh dibalik-balik. Ya, kaki dulu, ya, atau tangan dulu, baru wajah. Ada tangan dulu karena tangan lebih dekat dengan keran. Tidak boleh. Harus sesuai dengan kaifiyah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Kemudian yang kelima, dari segi waktunya, ibadah harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Kalau dikerjakan di luar waktunya, maka tidak sah atau bid'ah. Waktunya, haji harus pada bulan haji. Bulan haji, apa itu bulan haji? Dzulhijjah. Bulan haji, miqat zamaniyah bulan haji itu kan 3 ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tetapi manasiknya tetap di bulan Dzulhijjah. Maksudnya Pak, seorang boleh dia berniat untuk haji dengan haji tamattu kan umrah dulu. Umrahnya di bulan Syawal atau di bulan Dzulqa'dah. Ya. Kemudian setelah itu sudah ditahallul, ya, di sana baru kemudian di bulan Dzulhijjah tanggal 8, ya, hari tarwiyah, baru dia mulai niat ihram haji. Karena sudah tentukan waktunya, ya, waktunya. Makanya yang paling mudah haji itu haji tamattu. Haji tamattu itu haji umrah dulu, kemudian tahallul selesai bebas. Ketika sudah masuk tanggal 8 Dzulhijjah, niat haji. Melakukan ibadah haji dan umrah dalam satu waktu, tetapi dipisah. Ada haji kan ada 3 ya. Ada haji apa? Qiran, ada haji ifrad. Jadi lebih berat ifrad dan qiran karena tidak dipisah. Kalau ifrad itu hanya haji saja tanpa umrah. Coba kalau haji saja ifrad, kemudian mulainya dari bulan Syawal sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah.
niat umrah dulu, niat haji, ihram, sudah ihram dari misalnya dari apa? Yalamlam. Dia harus pakai pakaian ihram terus sampai bulan haji. Pakai pakaian apa? Pakai celana dalam, Pak, enak. Nggak boleh apa? Pakai wangi-wangian. Ya. Bulan Ramadan dia bulan Ramadan. Kemudian yang keenam, tempatnya. Ya. Jadi ibadah itu harus sesuai dengan syariat. Ya. Dari sisi tempat. Kalau dilakukan di tempat yang tidak disyaratkan, maka tidak termasuk bid'ah. Kalau tawaf di mana? Jadi Ka'bah, seputaran Ka'bah. Nggak boleh tawaf di kuburan Karbala. Ya kan Syiah kan? Ya, mereka tawaf di kuburannya siapa itu? Siapa? Husain. Dan juga yang membunuh siapa? Membunuh Umar bin Khattab, Al-Majusi. Siapa namanya? Abu Lu'lu' Al-Majusi. Ya. Kemudian juga sa'i harus di Safa dan Marwah. Tempatnya harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Etikaf di mana? Masjid. Etikaf di kantor boleh nggak? Bulan Ramadan. Etikaf di rumah. Nabi SAW, ya, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Telah dia jadikan bagiku, ya, al-ard, tanah atau bumi itu sebagai masjid, tempat untuk sholat dan juga sebagai alat untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli. Siapapun dari umatku dia mendapati waktu sholat, maka sholat saja di mana saja. Di sawah boleh, kalau masih jauh misalnya, ya, dimanapun saja dapat waktu sholat, maka ya, sholat di tempat tersebut. Jadi ini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah harus sesuai dengan syariat dari berapa hal? 6. Yang pertama sebabnya, yang kedua jenisnya, yang ketiga tata caranya, yang ketiga kadarnya, ukurannya ya. Yang keempat tata caranya, yang kelima waktu, dan yang keenam tempat. Kalau ada ibadah yang tidak sesuai dengan ini, maka itu bid'ah. Ya, karena itu ya kita cuma menunggu dalil aja, Pak, Ibu. Kalau ada perintah yang kita kerjakan, kalau kita nggak tahu, maka nggak usah kita kerjakan. Kajian kita pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.